Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen, perkenalkan, nama saya Sofie Tajuddin, mahasiswa PPG dalam jabatan 2025 di batch 1 dengan nomor induk mahasiswa 2432328088 di LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada kali ini saya akan melakukan uji kinerja pada mata pelajaran fikih kelas 3 pada bab puasa sunnah dengan metode pembelajaran problem based learning. Silakan menyimak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, sukses selalu. Allahu Akbar. Yes. Oke, di absen Pak Sofi terlebih dahulu ya. Semuanya masuk? Berarti tidak ada yang sakit ya? Oke, berarti masuk semua. Oke, kalau begitu Ketua kelas silakan memimpin doa terlebih dahulu. Ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bi'ufirli waliwalidayya mu'minina ya Rabbal Rabbi shrahli sadri wayassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa tawaffani muslimin. Ya Rabbal Alamin. Nas'aluka ya man wallahu alladhi la ilaha illa huwal rahmanur rahim. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Qahharul 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 Razzaqul Fattar Al-Alimul Ghabirul Basitul Ghamidul Ghafiul Mu'izzul Mudillus Sami'ul Basir Al-Hakamul Latiful Khabir Al-Alimul Alim Al-Ghafurur Syakur Al-Aliyyul Kabir Al-Muqimul Azimul Jalil Al-Alimul Hakim Al-Mujibul Wasi'ul Hakimul Alimul Hadidul Baikul Syahidul Haqqul Wahid Al-Qawiyyul Matin Al-Aliyyul Hakim Al-Muslimul Mu'minul Mu'min Al-Hayyul Qayyum Al-Wajidul Majidul Wahidul Ahadus Samadul Qadirul Muqtadir
Oke, terima kasih. Oke, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadikan diriku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, dadanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk. Ya anak-anak, sebelum kita ke materi selanjutnya, yaitu puasa sunnah dengan pahala yang melimpah, Pak Sofi pengen tanya materi sebelumnya. Nah, apa materi sebelumnya? Puasa Ramadan. Nah, masih ingat apa itu puasa Ramadan? Puasa yang dilakukan pada bulan Ramadan. Apa hukumnya puasa Ramadan? Wajib. Terus puasa Ramadan dilaksanakan pada bulan Ramadan. Gampang ya, karena puasa Ramadan. 1 tahun puasa yang wajib dilakukan ada apa saja? Cuma puasa Ramadan. Berapa bulan puasa Ramadan itu? 1 bulan. Nah, sama seperti puasa Ramadan, tapi beda hukumnya. Kali ini kita akan pelajari puasa sunnah. Ada yang tahu puasa sunnah itu apa? Karena belum kita pelajari. Sunnah, coba Andita, apa yang dimaksud dengan sunnah? Ibadah sunnah. Ibadah yang dilakukan mendapat bagus. Kalau tidak dilakukan, tidak mendapatkan dosa. Oke, betul. Itu ibadah sunnah. Kalau puasa sunnah berarti puasa Puasa yang tidak wajib tidak wajib. dilakukan oleh umat Islam. Kalau dilakukan mendapatkan apa? Kalau tidak dilakukan mendapat tidak mendapat dosa, tidak apa-apa. Nah, tujuan kita mempelajari puasa sunnah ini adalah yang pertama, memahami jenis puasa sunnah dan niatnya dengan benar. Kita harus paham dengan jenis-jenis puasa yang akan kita pelajari. Lalu menyebutkan jenis puasa dan dapat mendeskripsikan puasa sunnah dengan tepat. Lalu dapat melafalkan niat puasa-puasa sunnah dengan baik dan benar. Yang keempat,
dapat memahami kasus yang berkaitan dengan puasa sunnah. Oke, anak-anak, silakan dibaca buku tentang puasa sunnah di buku fikih masing-masing. Dikasih waktu Pak Sofi selama 10 menit. Nah, silakan dibaca. Oke. Dimulai dari sekarang. Oke. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu. Oke, sudah selesai? Oke, sampun ya. Jadi yang menurut yang kalian baca tadi, apa yang dimaksud dengan puasa sunnah? Puasa yang tidak wajib dilakukan oleh umat Islam. Apa saja jenis-jenis puasa sunnah? Apa saja? Iya. Senin Kemis, puasa Syawal, puasa Arafah. Ada lagi? Puasa Tarwiyah, puasa Asyura. Ada lagi? Puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid dan lain sebagainya. Lalu apa saja yang dilakukan waktu puasa sunnah? Apa saja agar puasanya bisa lancar? Nah, niat di malam. hari atau ketika ingat Terus apa lagi? makan sahur pada dini hari, Terus menghindari makan dan minum serta hal-hal yang dapat membatalkan puasa. ya, puasa sunnah dan puasa wajib itu sama seperti puasa wajib. Nah, harus rukunnya niat. Yang pertama niat, yang kedua apa? Yang kedua mencegah dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau puasa wajib rukunnya ada dua tadi, niat sebelum terbit fajar, yang kedua mencegah dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Contoh, apa saja yang membatalkan puasa? Makan, minum, terus apalagi yang bisa membatalkan puasa? Apa? Apalagi, ayo? Berbohong itu bisa membatalkan puasa atau tidak? Berbohong? Tidak, karena cuman mengurangi pahala puasa. Muntah dengan disengaja. Itu bab puasa wajib kemarin. Nah, sekarang Pak Sofi pengen tanya niat-niat puasa. Ada yang sudah hafal? Nah, coba Pak Sofi pengen tanya Furqan, hafal niat puasa apa? Coba puasa Arafah. Bis, maju ke depan. Nah, maju ke depan. Maju ke depan. Oke, coba lafalkan niat puasa Arafah. Ya agak keras nggak apa. Bismillah. Bagus, kasih tepuk tangan. Oke, selain Furqan pasti ada yang hafal niat puasa yang lain. Coba Safira, ya maju ke depan. Safira, hafal niat puasa apa? Puasa Asyura, coba. Bismillah. Bagus. Tepuk tangan.
Oke, coba sih satu lagi anak yang silakan maju Andita. Oke. Nah, di sini apa? Hafal niat puasa apa? Oke, coba bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin. Sunnatan lillahi ta'ala. Oke, bagus. Silakan duduk. Tepuk tangan. Oke, jadi banyak jenis-jenis puasa. Semuanya dari sini ada yang tanyakan? Nah, niat puasa itu sebenarnya harus wajib. Innamal a'malu bin niat. Kalau kita puasa tanpa niat, maka tidak jelas puasa apa yang kita lakukan. Contoh puasa hari Senin dan Kamis. Nah, waktu hari Senin kita puasa Senin, berarti niatnya harus puasa Senin. Kalau waktu apa nama bulan setelah bulan Ramadan? Yuk, bulan setelah Ramadan itu apa? Apa yang keras? Syawal. Nah, kalau Syawal disunahkan puasa selama berapa hari? 6 hari. Bagus. Nah, puasa Syawal itu pahalanya sama seperti 1 tahun puasa berturut-turut. Jika kita puasa Ramadan, terus waktu 1 Syawal kita batal, kan sudah tidak boleh puasa. Setelah itu, ke 2 Syawal sampai 7 hari, sampai 7 Syawal kita puasa, maka pahalanya sama seperti puasa selama 1 tahun. Maka nih, puasa sunnah itu tidak bisa diremehkan. Pahalanya sangat besar. Ada yang puasa bisa menghapus dosa-dosa selama 1 tahun ke belakang. Ada juga yang puasa pahalanya menghapus dosa-dosa yang akan datang. Oke, semuanya anak-anak. Dari sini ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Belum? Belum ya? Oke. Oke, kalau begitu Pak Sofi akan memberikan tugas kelompok kepada sampean. Tugasnya tentang studi kasus. Coba perhatikan ke depan. Persiapkan lembar atau buku satu saja per kelompok boleh. Nanti silakan berdiskusi. Oke, nggak apa-apa. Oke, sudah siapkan ya. Pak Sofi bacakan. Jadi judulnya Raffi dan puasa Senin Kamis. Raffi adalah siswa kelas 3 MI yang rajin belajar dan ingin menjadi anak yang saleh. Suatu hari, ustazah di kelas menjelaskan tentang puasa sunnah, termasuk puasa Senin dan Kamis. Raffi pun tertarik untuk mencobanya. Pada hari Senin, Raffi bangun pagi dan sahur bersama keluarganya. Namun, di sekolah, teman-temannya mengajak bermain bola saat istirahat. Raffi merasa sangat haus dan lelah. Ia pun bingung, apakah harus melanjutkan puasanya atau membatalkannya. Ketika sampai di rumah, Raffi bercerita kepada ibunya bahwa ia sangat lelah saat puasa tadi. Ibunya berkata, "Nak, puasa sunnah itu memang tidak wajib. Tapi kalau kamu kuat menjalaninya, kamu akan mendapat pahala yang besar dari Allah." Keesokan harinya, Raffi kembali melakukan puasa hari Kamis. Setelah hari Senin, terus hari Kamisnya puasa lagi. Dan kali ini ia berusaha lebih tenang di sekolah agar tidak kelelahan. Silakan berdiskusi dengan teman sebangkunya. Dikasih Pak Sofi waktu selama 10 menit untuk menjawab permasalahan tadi. Ada 5 soal di sini. Silakan berdiskusi dengan teman sebangkunya. Oke.
Oke, 10 menit atau 15 menit? 15? Oke, 15 menit. Oke, silakan diskusi. Oke. Tak status. Menantikan kami, guruku tersayang, guruku cinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak apa, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, Semuanya sudah selesai mengerjakan? Oke, sampun. Kalau begitu, nanti lembarannya bisa dikumpulkan di Pak Sofi per kelompok. Tapi sebelum itu, mari kita diskusi bersama-sama. Pertanyaan nomor 1. Siapa yang mau menjawab? Oke. Apa yang dimaksud dengan puasa sunnah? Puasa yang tidak wajib dilakukan oleh umat Islam. Bagus. Apakah mendapatkan dosa? Tidak. Jika tidak melakukan, tidak mendapatkan dosa. Kalian sih coba nomor 2. Mengapa Raffi ingin berpuasa pada hari Senin dan Kamis? Raffi ingin mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Oke, bagus. Sekarang coba siapa yang ingin jawab nomor 3? Oke, bagus. Apakah Raffi berdosa jika membatalkan puasanya? Oke, sip. Nomor 4? Oke, bagus. Bagus. Ketika kita agar kuat menjalaninya harus sahur. Terus tenang, tiap harinya golek kakek tingkah. Bal poso bal-balan, tambah ngelak. Poso pelayon, tambah haus. Oke, nomor berapa tadi ya? Tadi nomor 4 semuanya hampir sama dengan jawabannya Pak Iko. Ada yang beda nggak? Ada. Apa jawaban nomor 4 menurut kelompoknya Berkon? Nomor 4 ya, nomor 4. Agar kita kuat menjalani puasa, kita harus apa? Nggak apa-apa. Yang keras, apa yang keras? Nggih. Itunya dibaca, boleh. Oh, itu kan pertanyaan nomor 5. Menurut kalian bagaimana cara membantu teman yang ingin berpuasa sunnah? Coba, kalau apa jawab aja nomor 5. Nggih. Oke, bagus. Jadi ketika kita mau membantu teman ingin berpuasa sunnah agar tetap semangat, dimotivasi. Poso itu oleh pahala sing sangat besar. Yang kedua, ikut bersama-sama menjalankan puasa sunnah. Bayangkan ketika kita puasa sendiri, sing lain jajan nang kantin, sampean poso dhewe. Kruwek. Pasti lesu. Saat poso koncone mangan jajan. Karo ono bakso. Ngombe es. Sampean pasti ngelak. Kalau kita batal gimana? Kalau batal puasanya? Tidak. Nah, tidak apa-apa, tidak mendapatkan dosa. Oke, silakan nanti sebelum pulang sebelum Pak Sofi ganti pelajaran nanti dikumpulkan ya. Oke. Dari sini coba kita baca bersama-sama lagi niat-niat puasa. Coba baca niat puasa hari Senin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Sauna yaumil
Itsnaini sunnatan lillahi ta'ala. Coba hari Kamis. Nawaitu sawma wadin yaumil khamisi sunnatan lillahi ta'ala. Coba niat puasa Tasu'a, Asyura. Nawaitu sawma wadin yaumil asyura sunnatan lillahi ta'ala. Puasa sunat Syawal. Nawaitu sawma wadin syahri syawal sunnatan lillahi ta'ala. Oke. Terus coba sunat puasa. Masih ingat gak? Coba niat puasa Ramadan. Coba bareng-bareng. Nawaitu Sawma wadin ada di syahri Ramadan hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. kalau Ramadan itu pakai fardu wajib, kalau puasa sunat pakai sunatan. Oke, anak-anak dari sini ada yang tanyakan? Oke, ngaco nggak apa-apa yang tanya. Oke, Berkan, silakan tanya. Oke, bagus, pertanyaan yang mantap sekali. Kalau puasa Senin Kamis, puasa Seninnya saja tanpa melakukan puasa Kamis itu boleh, tetap mendapatkan pahala. Jadi kalau puasa Senin dan Kamis, pahalanya tambah besar. Kalau puasa Pak, kalau hari Kamisnya saja Pak, gimana Pak? Tetap mendapatkan pahala, tidak apa-apa. Kalaupun tidak puasa kedua harinya, nggak apa-apa. Kalau dianjurkan puasa Senin dan Kamis secara istiqomah, itu puasa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Senin tok gak popo, Kamis tok gak popo. Senin Kamis dilakukan bersama-sama tambah bagus. Ada lagi pertanyaan? Oke. Iya, silakan. Gak apa-apa. Apa? Iya. Oke. Kalau puasa sunnah beda dengan puasa wajib. Puasa wajib niatnya harus dilakukan sebelum terbit fajar atau subuh. Sedangkan puasa sunnah, contoh puasa hari Senin. Ketika kita hari Senin, lupa harinya kan? Hari Senin, saya pengen puasa, tapi lupa membaca niat waktu sahur atau sebelum subuh. Maka boleh dilanjutkan puasa Senin sampai berbuka. Asalkan tadi waktu subuh sampai ingat tadi belum makan dan minum. Nah, jadi jawabannya boleh, niatnya dibaca ketika ingat tadi. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Ampun, buatan? Oke, semuanya sudah paham? Insya Allah. Oke, sebelum kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini, coba kita nyanyikan lagu daerah. Jubla song, tahu? Ayo, coba. 1, 2, 3. Jubla suang tinggal mampu ketunduk tak kempolerane Sir. Oke,
Kalau tadi ketua kelas, sekarang wakil ketuanya siapa wakil ketuanya? Oke, Raisa, silakan dipimpin berdoa baca surat Fatihah untuk menutup pelajaran pada pagi hari ini. Oke, teman-teman. Mari kita membaca Fatihah. Oke, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Oke anak-anak, terima kasih. Itu saja yang bisa Pak Sofi sampaikan. Apabila hari ini Pak Sofi ada salah kata yang menyinggung perasaan anak-anak semua, mohon dimaafkan. Dimaafkan semua, nggih? Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.